POV Sudut Pandang Kita didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Dan saat ini kita masih bersama dengan Talitha yang sedang mempersiapkan diri ke ajang internasional Miss M Universe 2026. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas nih, mengulik mengenai persiapan apa saja nih yang sudah dan sedang dilakukan oleh Talitha bersama tim. Dan kali ini juga kita akan masih mengulik nih tentang persiapan apa saja nih yang saat ini sedang dilakukan oleh Talitha dan juga tim Eljon Pageant khususnya. Nah, kalau berbicara nih mengenai ajang Miss M Universe 2026 tentunya, apa sih ataupun pandangan dari Talitha sendiri melihat ajang Miss M Universe 2026 itu seperti apa? Kalau misalnya mengenai persiapan untuk ke sana ya Kak, pastinya melihat finalis-finalis yang lain sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin, maka dari kita pun juga gak mau kalah. Dari aku juga selain wardrobe, photoshoot dan lain-lain, pastinya juga sudah menyiapkan secara komunikasi, belajar komunikasi, terus advokasi dan lain-lain, supaya gimana caranya di saat nanti berkomunikasi itu gak hanya menghafal, tetapi aku ingin menyampaikan apa yang benar-benar dari gagasan pikiran aku gitu. Jadi bisa menyampaikannya itu tuh gak kayak menghafal ya, lebih betul. ke apa yang aku mau orang-orang tahu itu benar-benar tersampaikan dengan baik seperti itu. Berarti memang dari hati yang paling dalam secara tulus gitu kan, Iya. ingin memperkenalkan ataupun ingin memberikan nih apa yang selama ini ingin disuarakan oleh Betul. Talitha sendiri. Nah, ngomongin soal advokasi, tadi sempat disinggung ya sama Talitha sudah mempersiapkan advokasi. Nah, apa sih advokasi yang akan dibawa Talitha di ajang internasional nantinya? Kalau aku nggak jauh-jauh dari seni ya, masih sama dengan Miss Tourism Universe, cuman ada beberapa yang sudah aku tingkatkan lagi, aku upgrade lagi. Kalau yang sebelumnya aku menjadikan seni jembatan untuk budaya, kalau saat ini aku ingin meng-highlight bahwa melalui senilah keberagaman Indonesia ini menjadi suatu kekuatan, seperti itu Kak. Wow, luar biasa. Jadi betul, Talitha ini yang akan meng-highlight seni dari Indonesia ke ajang internasional. Nah, dari Talitha sendiri nih, pandangan ataupun POV dari Talitha, apa sebenarnya tantangan terbesar ketika harus bersaing dengan perempuan dari berbagai negara dan berbagai budaya? Kalau misalnya ditanya mengenai tantangan terbesar, semua tantangan adalah tantangan terbesar Iya, ya. oke. Cuman kalau dari aku sendiri, aku berharap bisa tetap menjaga authenticity diriku, jadi tetap menjaga keunikan diriku. Jadi gimana caranya tetap membawa keaslian etika yang sudah saya pelajari di Indonesia di internasional nanti, kayak gitu. Wow, itu bisa dikatakan sebagai salah satu strategi juga ya yang Betul. sedang disiapkan atau dimatangkan oleh Talitha, karena betul ketika semua finalis kan pasti dia juga sama-sama membawa nama negara dan pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk negaranya sendiri, dan kunci utamanya kita harus memperlihatkan sisi keunikan kita, karena kalau ditanya terbaik semua finalis juga terbaik, tapi kita harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Betul. Itu kan, jadi salah satunya mungkin tadi ingin menampilkan sisi keunikan yang dimiliki oleh Talitha di ajang internasional tersebut. Nah, kalau sebelumnya tadi Talitha sudah ngasih tahu nih mengenai persiapan dari penampilan visual kayak wardrobe, national costume dan sebagainya. Nah, ada nggak sih kemampuan lain yang menurut Talitha itu paling penting dimiliki oleh seorang perempuan ketika berada di panggung internasional? Kalau dari aku sendiri, menurut aku adalah kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional dan juga cara beradaptasi, karena sebagai ratu yang baik kita harus dapat beradaptasi dan juga berempati dengan semua orang, tidak memandang latar belakang mereka, kayak gitu Kak. Jadi dengan sifat itulah sebenarnya aku pernah belajar, yang aku sampai sekarang pelajari adalah setelah menjadi ratu, setelah menjadi queen,
kita bukanlah ratu untuk orang, tetapi kita merupakan pelayan untuk masyarakat. Wow. Seperti itu. Keren banget kata-katanya. Jadi biasanya kan seorang ratu itu dilayani, tapi Talitha ingin melayani, kita kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Betul. Khususnya. Wah, keren banget, itu mindsetnya udah mindset seorang beauty queen gitu ya, luar biasa. Nah, kalau tadi persiapan soal fisik, itu kan bisa dikatakan kayak penampilan, terus ada juga talent show, national costume, dan sebagainya, itu kan erat kaitannya dengan persiapan fisik. Nah, ada nggak sih persiapan mental yang sedang disiapkan juga mengenai entah itu saat untuk menghadapi tekanan, kritikan, dan ekspektasi ketika membawa nama Indonesia? Kalau menurut aku kritikan bukanlah sesuatu hal negatif ya, justru menjadi keuntungan untuk aku karena aku jadi mengetahui apa kekuranganku dan dikoreksi oleh orang lain. Jadi aku sendiri bisa belajar dari kritikan-kritikan tersebut kayak gitu Kak. Kalau mengenai ekspektasi sendiri aku nggak menjadikan itu beban, justru aku jadikan sebagai pacuan. Wow. Gimana caranya aku bisa mencapai ekspektasi tersebut dengan kritikan-kritikan yang sudah dimasukkan ke aku kayak gitu. Itu benar-benar mindsetnya benar udah siap nih, mentalnya udah terbentuk gitu ya untuk mewakili nama Indonesia di ajang internasional. Nah, tadi sempat disinggung mengenai kritikan terus ekspektasinya. Mungkin kalau misalnya berbicara mengenai ekspektasi, itu kan di luar kuasa kita gitu ya. Ekspektasi orang kita tidak bisa mengontrol ekspektasi orang terhadap kita. Tapi balik lagi, kita membawa nama Indonesia itu bukan untuk mewujudkan ekspektasi orang, tapi kita benar-benar murni, pure, ingin memperkenalkan nama Indonesia umumnya, dan khususnya ingin memperkenalkan masyarakat Indonesia yang tadi yang di-highlight oleh Talitha, ingin memperkenalkan bagaimana ramahnya para masyarakat Indonesia, para perempuan Indonesia. Nah, ngomongin soal kritikan nih, pernah nggak sih, penasaran aja nih sebenarnya, pernah nggak sih Talitha ada momen di mana mempunyai ataupun terlontar hate comment, entah itu di media sosial ataupun secara langsung, yang terlontar kepada Talitha, dan bagaimana sebenarnya seorang Talitha menghadapi hate comment itu? Kalau aku sendiri yang aku rasakan, kalau untuk hate comment banget sih enggak ya, lebih ke dibanding-bandingkan dengan finalis lain gitu. Nah, justru dengan aku dibanding-bandingkan, aku lebih ingin berpacu untuk lebih dari orang yang dibandingkan ke aku. Kayak gitu, misalkan kayak oh si ini tuh kayaknya kebanting deh, si Talitha kebanting sama si ini, misalkan karena si ini mungkin dia lebih rapih dalam berpakaian atau saat berbicara dia lebih lancar, itu merupakan suatu pacuan buat aku karena dari situ aku jadi punya semangat untuk belajar lebih kayak gitu. Wow, jadi bukan hate comment, lebih ke kritikan ataupun hal yang mungkin tadi salah satunya ketika ada orang yang membanding-bandingkan Talitha dengan finalis lain, itu justru dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Jadi itu mohon maaf nih para haters di luar sana, itu tidak mempan gitu ya. Ketika ingin memberikan hate comment kepada Talitha, itu justru menjadi acuan gitu yang lebih besar bagi Talitha untuk memberikan yang terbaik lagi untuk dirinya sendiri, tentunya untuk negara Indonesia. Nah, ngomongin soal persiapan, jika ada satu hal nih dalam diri Talitha yang masih ingin ditingkatkan sebelum berangkat ke Miss M Universe 2026, apa sih dan bagaimana cara Talitha untuk meningkatkan hal tersebut? Aku juga masih berproses dalam hal ini ya Kak. Aku ingin meningkatkan kelancaran, spontanitas dalam berpikir kritis. Jadi aku ingin dapat mengupgrade diri aku, apalagi untuk berpikir kritis untuk menghadapi isu-isu global. Betul. Karena seorang ratu harus bisa berpikir secara cepat, apalagi problem solvingnya. Dan aku ingin dapat dengan lancar menghadapi interview atau saat menjawab pertanyaan di saat final nanti. Gitu. Wow, luar biasa. Berarti lebih ke bagaimana mempersiapkan communication skill juga gitu ya, karena erat kaitannya tadi seperti yang dikatakan oleh Talitha sendiri, kita seorang finalis itu harus paham ataupun harus aware dengan isu-isu global gitu ya. Itu kan cukup berat juga karena meskipun kita sebagai perwakilan Indonesia, kita juga harus mengetahui nih apa nih yang sedang hangat diperbincangkan di global, itu seperti apa. Itu menjadi PR ataupun challenge tersendiri gitu ya untuk para finalis. Nah, mengenai soal persiapan nih, tadi kan Talitha sudah ngomongin soal persiapan fisik dan juga mental. Nah, kalau dari Talitha sendiri, bagaimana sih cara menjaga kesehatan fisik dan mental pada saat nanti nih karantina di negeri orang? Bagaimana cara mempersiapannya?
Aku sendiri bilang pernah bilang juga di podcast ini kalau misalkan menjaga kesehatan mental itu merupakan hal yang paling sulit, apalagi di dalam masa karantina ya. Di dalam masa karantina itu kita yang tidurnya tengah malam dan bangun di subuh lagi untuk persiapan. Kalau untuk menjaga kesehatan pastinya makan dan tidur yang cukup. Yang aku sendiri juga sebenarnya still working on that, karena aku sendiri masih banyak yang komen Thalita susah makan, Thalita susah makan, tidurnya tidak cukup. Itu masih aku on progress ya, tapi semoga harapannya memang di saat karantina nanti sehat-sehat aja. Oke, amin amin ya, kita sama-sama doakan nih untuk persiapannya, baik itu dari fisiknya, mentalnya, benar-benar semoga bisa terjaga gitu ya dari awal persiapan, dari sekarang bahkan nih sampai ke karantina dan ke grand final nantinya. Nah, ngomongin soal persiapan, nanti kan Thalita akan datang ke negeri Malaysia ataupun negeri yang memang itu luar jangkauan dari wilayah Indonesia gitu kan. Lebih ke penasaran aja sebenarnya ini. Thalita itu orangnya yang mudah kangen ke lingkungan yang biasanya kan meskipun Indonesia dan Malaysia itu kan tidak jauh beda ya dengan karakteristiknya, budayanya itu kan mirip-mirip, tapi ada nggak sih sisi di mana pada saat nanti nih ketika Thalita ngerasa homesick gitu ya, apa strategi yang akan dihadapi ketika mengalami ataupun ada tekanan homesick pada saat karantina nantinya? Kalau aku sendiri dari keluarga semuanya nelponin terus ya. Bahkan dari tadi aku photoshoot udah berapa kali bundaku nelponin, selalu nanyain kabar. Pastinya bakal ada kangen-kangenan juga, cuman ya dengan ditelepon-teleponin terus dan ditanya terus kabarnya, mungkin itu lebih sedikit mengurangi rasa rindu sih Kak. Oke, berarti itu bisa salah satu hal yang dilakukan Thalita ketika ngerasa homesick ataupun kangen nih sama keluarga. Apalagi kan kalau di Indonesia ya masih bisa kejangkau gitu ya, terlihat meskipun di Indonesia di media sosial kelihatan aktivitasnya, tapi kan ini beda ya di negara orang. Aduh, pasti apalagi yang namanya orang tua gitu kan, ada rasa cemas dan khawatirnya juga. Nah, ngomongin soal platform nih, Miss M Universe 2026, menurut Thalita platform ini tuh sangat besar gak sih impact-nya untuk memperkenalkan masing-masing negara di ajang tersebut? Pastinya besar banget ya, karena balik lagi kita di sana bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Dengan kita sharing-sharing, oh di negaraku tuh kita punya ini. Terus misal kamu punya apa gitu. Jadi itu merupakan sesi bertukar wawasan sih sebenarnya ya, yang nanti bisa diceritakan oleh satu sama lain ke negaranya masing-masing kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya ditanya impact-nya pasti besar, apalagi masing-masing negara juga menyuarakan keunikan dari negara mereka masing-masing dengan net cost-nya masing-masing, terus dengan talent show-nya masing-masing, itu pasti mengangkat kebudayaan dari negara masing-masing seperti itu. Keren. Jadi bisa dikatakan ajang ini juga salah satu pertukaran wawasan, pertukaran budaya. Jadi yang namanya kalau kita sebenarnya tidak dengan datang langsung pun sebenarnya bisa tahu kan, tapi akan menjadi suatu privilege juga gitu ya. Bisa menjadi salah satu keuntungan terbesar juga untuk para finalist nantinya, bisa secara langsung nih komunikasi dengan all finalist dari beberapa negara, mendengarkan secara langsungnya itu berkaitan dengan budaya ataupun keunikan dari negara yang dimiliki oleh masing-masing dari finalis tersebut. Nah, mengenai soal tadi persiapan kan di awal sempat disinggung juga mengenai etika ataupun attitude. Dan itu tuh benar-benar apa yang dikatakan sama Thalita, attitude itu tidak bisa dibohongi karena pure kan dari dari hati seorang finalis. Nah, kalau dikatakan nih mengenai attitude, pengetahuan dan juga penampilan, mana sih yang paling penting dari ketiga itu? Pastinya attitude sih. Kenapa itu? Memang karakter dari dirinya masing-masing. Karena kemarin aku juga sempat belajar ya. Orang kalau misalnya secantik apapun mereka, sepintar apapun mereka, apabila mereka memiliki etika yang dibilang kurang baik, dari awal jalan ketemu orang aja kalau misalnya cara jalannya sudah salah dan tidak baik, juga udah males ngobrol gitu, secantik apapun, sehebat apapun. Dan aku kemarin diberitahu kalau misalkan attitude itu
gak bisa dipaksakan. Betul. Kalau misalkan dipaksakan, aku belajar dari mentorku saat kemarin personal branding. Kalau misalkan attitude itu dipaksakan pasti capek. Kalau misalkan attitude itu pura-pura, misal berdiri tegap atau harus ngomong dengan bahasa yang tertutur, itu capek. Tapi kalau misalkan memang konsisten, ya udah, karena itu emang sudah yang sehari-hari kita lakukan seperti itu. Jadi benar kunci utamanya konsisten tadi gitu ya. Ketika tadi ditanya mana yang paling penting antara etika, penampilan dan juga pengetahuan, tetap etika ada di jajaran paling atas Paling gitu. Karena utama. itu modal utamanya bagi seorang beauty queen gitu. Ketika etika sudah dipunya, pasti aspek lainnya juga pasti Iya. ikut dibarengi gitu ya, luar biasa. Nah sahabat Eljon, ini kita sudah mulai mengerucut nih ya penampilan persiapan ke ajang Miss M Universe 2026. Dan setelah ini kita masih akan berbincang nih mengenai makna dari seorang perempuan Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh